Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa belajar jadi guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini membahas Finlandia yang dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Finlandia sedang merencanakan kebijakan untuk membatasi penggunaan gadget di sekolah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi waktu anak-anak di depan layar. Nah, seperti apa beritanya? Mari kita simak bersama. Namun sebelumnya bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Keputusan Swedia untuk kembali menggunakan buku cetak setelah 15 tahun bergantung pada teknologi digital menjadi sorotan dunia pendidikan. Langkah ini diambil karena dampak negatif perangkat digital terhadap kemampuan dasar siswa, seperti membaca dan menulis. Video ini mengeksplorasi relevansi langkah Swedia bagi Indonesia, di tengah rendahnya budaya literasi anak-anak yang terpapar dunia serba digital. Mungkinkah Indonesia meniru langkah ini? Wah, Swedia bikin gebrakan besar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Di saat dunia makin bergantung pada teknologi, negara ini justru memilih kembali ke buku cetak untuk pendidikan. Unik ya, tapi apa sih alasan Swedia memilih langkah ini? Awalnya pada 2009, Swedia mengganti buku teks dengan komputer dan tablet untuk mempersiapkan siswa menghadapi era digital. Harapannya teknologi bisa membuat pembelajaran lebih seru dan mudah diakses. Namun, setelah 15 tahun, hasilnya ternyata nggak seperti yang dibayangkan. Survei PISA menunjukkan penurunan kemampuan literasi siswa Swedia seiring meningkatnya penggunaan gawai. Studi lain mengungkap bahwa lingkungan tanpa layar lebih baik untuk melatih fokus, konsentrasi, dan kemampuan membaca anak. Menurut Menteri Sekolah Swedia, Lotta Edholm, kondisi terbaik untuk mengembangkan keterampilan membaca dan menulis dasar adalah di lingkungan analog. Karena itulah, pemerintah Swedia memutuskan untuk membatasi penggunaan perangkat digital di sekolah, khususnya bagi siswa prasekolah dan sekolah dasar. Strateginya meliputi pelarangan ponsel di kelas, memperbanyak buku di perpustakaan, dan mengembalikan ujian nasional ke format non-digital. Keputusan ini pun didukung oleh hasil penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa terlalu sering menggunakan layar dapat mengurangi kemampuan sosial anak, memengaruhi tidur, dan bahkan menurunkan daya ingat. Swedia juga sedang menyelidiki cara terbaik mengatur penggunaan gawai agar tak mengganggu pembelajaran. Tapi apakah langkah ini relevan untuk semua negara? Di era teknologi seperti sekarang, pembelajaran digital memang penting. Namun Swedia mengingatkan bahwa teknologi harus digunakan secara bijak. Alih-alih menjadi solusi, teknologi yang salah diterapkan justru bisa menjadi penghambat. Jadi bagaimana menurut kamu? Apakah kita juga perlu mempertimbangkan pendekatan serupa di sistem pendidikan kita? Yuk diskusikan di kolom komentar dan bagikan pandanganmu. Siapa tahu ini bisa jadi inspirasi untuk memperbaiki pendidikan. Selama tahun 2016 hingga 2021, generasi Z di negara Swedia ternyata mengalami penurunan tingkat literasi yang diakini akibat penggunaan gadget di sekolah yang terlalu dini. Oleh sebab itu Swedia memutuskan untuk kembali mengajarkan tulis tangan dan membaca buku cetak kepada siswa-siswinya. Berita terbaru. Nah, sekarang ini negara-negara maju, khususnya Swedia, sudah mulai menggalakkan tulis tangan dan juga membaca buku teks. Loh, kok bisa? Padahal saat ini sekarang sudah zaman serba digital. Indonesia sendiri saat ini melalui Kemdikbudristek RI katanya sedang mempersiapkan pembelajaran untuk menyongsong era revolusi industri 4.0. Tapi di balik semua digitalisasi ini, justru negara seperti Swedia menyatakan bahwa dia ingin kembali lagi melakukan sistem yang sedikit konvensional, yaitu menulis tangan, lalu juga membaca buku teks. Nah, hal ini bukan karena tidak ada alasan. Alasan yang paling utama adalah generasi Z mereka dari tahun 2016 sampai tahun 2021 mengalami penurunan dari tingkat literasi. Ranking mereka juga sedikit turun ya di mata dunia. Padahal menurut hasil survei PISA,
di tahun 2018 peringkat literasinya Swedia itu nomor 10 di dunia. Berbanding jauh dong sama Indonesia. Tebak, Indonesia nomor berapa? Nah, nomor 41. Inilah yang kita lihat bahwa Swedia itu sangat concern terhadap negerinya, ya. Kalau nilai ataupun tingkat literasinya itu turun, ya. Karena apa? Karena kalau pelajar-pelajar literasinya turun, artinya mereka sudah mulai malas membaca, malas mengeksplor informasi. Efeknya apa? Nanti juga ke dalam kesejahteraan ekonomi negara tersebut. Solusinya pada bulan Agustus tahun 2023, baru saja nih ya, bulan lalu, Menteri Pendidikan Swedia itu kembali mencanangkan untuk anak-anak kembali mencatat menggunakan tulisan tangan, ya, daripada mengetik. Bahkan untuk anak umur di bawah 6 tahun, mereka itu sudah tidak diperkenankan lagi menggunakan sarana digital, alias harus semuanya menggunakan benda-benda yang real. Coba kita lihat dari hasil riset, apakah menulis dengan tulisan tangan ini bisa meningkatkan kemampuan otak, khususnya memori seorang pelajar. Berdasarkan penelitian yang dipublikasi oleh seorang psikolog, Pam Muller dan Daniel Oppenheimer dari Princeton University dan University of California, mereka menyatakan bahwa mahasiswa ataupun mahasiswi yang mencatat dengan tulisan tangan lebih memahami apa yang mereka ajarkan daripada yang mengetik dengan komputer. Hal ini juga didukung oleh teori embodied cognitive, di mana pada teori ini mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya menangkap informasi dari proses sensoris dan motoris. Saat seseorang menulis tangan, biasanya mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam gitu ya, pemikiran yang lebih terasah dan juga mengingat lebih banyak informasi. Nah, teori ini sejalan nih dengan apa yang ditemukan oleh para peneliti yang tadi saya sebutkan nama-namanya. Studi lain yang dipublikasikan oleh Intech, menulis tangan itu akan memberikan kesempatan bagi otak untuk menerima umpan balik lebih baik daripada mengetik. Nah, mengetik ini katanya sifatnya verbatim, di mana tidak meninggalkan goresan-goresan ya, seperti tulisan tangan, sehingga kalau dengan goresan-goresan yang dihasilkan oleh tulisan tangan ini, dia meninggalkan jejak memori yang lebih dalam kepada otak kita, sehingga ditangkap oleh sensor motor otak lebih baik. Nah, dari penelitian dan berita terbaru-baru ini ya, khususnya yang ada di Swedia, yang baru saja itu diperintahkan oleh Menteri Pendidikan Swedia, mereka akhirnya menekankan bahwa peran guru itu sangat penting dalam mendorong anak-anak untuk kembali membaca textbook dan merangkumnya ya melalui tulisan tangan. Karena dengan cara itu mereka akan jauh lebih mengeksplor apa yang mereka baca dan mereka tuh bisa menyesuaikan dengan Lupa like, comment, subscribe, dan share. pacingnya, temponya masing-masing dalam menulis tangan dan sesuai dengan kreativitasnya masing-masing ya, dibanding menggunakan keyboard. Nah, melihat berita tadi, gimana nih menurut teman-teman? Kamu tuh versi tulis tangan atau ngetik nih di keyboard atau melalui gadget kamu? Nah, komen di bawah. Dan jangan lupa ya teman-teman, boleh juga sekali-sekali kalau penasaran, coba deh belajar dengan mencatat ya, dengan menulis tangan. Jangan-jangan teman-teman bisa jadi lebih ingat. Sampai jumpa.